tapi juga menjadikan Tahura itu sebagai memiliki daya tarik wisata sejarah. Destinasi sejarah. Nah, ya. Jadi bukan hanya destinasi wisata alam, tapi destinasi wisata sejarah. Sampai ke tahun 70 pun Mandiangin sebenarnya bangunannya masih utuh ya. Masih utuh. Sampai 60 dan 70, karena di beberapa koran itu dituliskan bahwa Mandiangin ini dipelihara oleh seorang suami istri ya, namanya Anang Benggol namanya waktu itu, nama orang dulu yang mengelola Mandiangin sampai dia meninggal. Pengelola ya. Ya, jadi dia mulai dari zaman Belanda itu waktu itu katanya melayani yang namanya Paduka Tuan Besar Konteler. Itu sebenarnya nama lain dari gubernur ya, gelaran dari gubernur. Nah, waktu itu dia yang melayani orang-orang Belanda yang datang ke situ berwisata ke Mandiangin. Nah, kemudian bangunannya gayanya seperti apa? Jadi bangunannya itu sebenarnya memiliki kemiripan dengan pesanggerahan lain di Kalsel maupun di luar Kalsel. Kalau di Kalsel itu banyak sekali pesanggerahan ya, ada di Batu Licin, Tanah Bumbu. Kemudian ada lagi di Kota Baru ada pesanggerahannya. Kemudian ada lagi di wilayah Barabai. Karena memang pesanggerahan itu cukup ini ya, menjadi tempat peristirahatan kalau mereka kunjungan ke daerah. Para pimpinan tadi. Dari gubernur atau pejabat selalu memiliki tempat pesanggerahan waktu mereka ke daerah. Bahkan di Pelihari juga ada. Yang kedua Pak, yang berikutnya ini maksud saya ini kan ada lapangan tenis nih yang dibikin. Bahkan saya berapa kali ke Mandiangin, saya nggak lihat nih ada bekas lapangan tenis. Kalau yang baru katanya dibangun itu dekat di atas, dekat pesanggerahan atau di bawah Pak, dekat kolam. Oke, jadi dari ketiga fasilitas yang dibangun oleh Gubernur HH saat itu, yang sudah mengalami renovasi adalah pesanggerahan. Karena memang masih terbuka ruang untuk merenovasi karena memang belum ditetapkan yang menjadi cagar budaya dan memang tidak memenuhi syarat. Karena memang bangunannya sudah habis, tinggal puing-puingnya saja, tinggal rangka pondasi ya. Nah, kemudian kolam itu sudah lama ya direnovasi. Kolam dari dulu. Nah, yang belum memang lapangan tenis. Karena kemungkinan besar dianggap tidak fungsional. Lapangan tenis itu kan siapa yang mau main tenis ke situ? Iya, di atas gunung lagi. Iya. Makanya walaupun sebenarnya bisalah untuk dipelihara, dibersihkan, ya paling tidak diberilah papan nama di situ bahwa itulah peninggalan lapangan tenis dari masa Belanda. Sama seperti Orenaso kan ada pelangnya. Kan ada pelangnya. Walaupun tidak difungsikan atau direhab kembali, tapi masih ada. Masih seharusnya dibikin ya. Nah, kemudian juga di Mandiangin itu seharusnya dibikin di kolam, kemudian papan informasi ya, di kolam, di ada pelang-pelang, ada pelangnya sehingga pengunjung itu tidak hanya sekedar liburan semata melihat, tapi juga mengetahui bahwa di sini memang ada peristiwa sejarah yang dulu ada di wilayah tersebut. Terus menurut Bapak nih sebagai tim ahli cagar budaya nih Kota Banjarmasin ya, sekaligus juga sebagai seorang penulis yang mengangkat tentang sejarah sanggerahan Mandiangin tadi, menurut Bapak nih untuk generasi muda nih Pak, supaya ini loh ada sejarah lokal di mana ini manfaatnya untuk generasi itu Pak. Oke, jadi sebenarnya dari saya mengatakan itu situs ya karena bangunannya banyak di situ, satu kumpulan itu memiliki nilai historis yang begitu tinggi dan tentunya generasi muda itu perlu tahu. Nah, persoalannya sekarang adalah belum banyak belum banyak informasi yang mereka terima tentang situs ini, tentang wilayah ini. Sejak setelah kemerdekaan, bagaimana riwayatnya bangunan itu akhirnya habis. Jadi pada waktu itu masyarakat ya, karena mungkin masyarakat belum menyadari bahwa bangunan itu adalah bangunan bersejarah yang perlu dilestarikan. Jadi banyak yang membongkar bangunan itu, kemudian bangunannya dibawa untuk pondasi bangunan. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya bangunan itu tidak terlihat lagi bagaimana bentuknya. Kemudian juga kenapa dibongkar itu
banyak kepercayaan masyarakat bahwa di situ banyak sekali peristiwa mistis yang terjadi. Iya. Nah, di antaranya penampakan di yang area, di kolam, area kolam sebelum ya? di kolam di ini pun ada di area bangunan Mandiangin sebelum diruntuhkan. Nah, itu banyak sekali penampakan di situ. Kemudian terutama yang jelas sekali sampai sekarang pun ada penampakan di kolam. Jadi penampakan di kolam itu katanya ada yang mandi, noni Belanda. Iya, noni. Berpakaian putih, wanita Belanda ya berpakaian putih dan sebagainya, dan itu memang benar adanya ya, karena saya teliti kembali di foto-foto lama, memang ada wanita Belanda yang pernah mandi di situ, dan itu terekam di dalam foto yang diambil di sekitar tahun 1939. Nah, ada perempuan itu di situ. Entah apakah itu yang dilihat oleh masyarakat, saya belum bisa memastikan. Nah, kemudian juga di kolam itu banyak, selain memang dari orang Belanda yang ada yang dipercayai muncul di situ, juga banyak sekali kisah mistis masyarakat yang berhubungan dengan wilayah Bukit Besar itu. Bukit Besar. Jadi ya, harapan saya ke depannya dari generasi muda perlu banyak menggali lagi lah sejarah lokal daerah-daerah di Mandiangin, dan juga dari pihak pengelola sendiri, dari Balai Tahura tentunya lebih proaktif untuk memperkenalkan wilayah Mandiangin ini sebagai destinasi wisata sejarah. Nah, diantaranya dengan membuat plang, dengan membuat flyer atau lembaran informasi sebagai informasi lah. Nah, kemudian juga memperkenalkan ke tamu-tamu, dan itu sudah dilaksanakan sebagiannya. Di antaranya misalnya dengan pembangunan pesanggerahan Mandiangin itu, di dalamnya itu diletakkan banyak sekali foto-foto Gubernur B.Y. Haga ya. Semacam mini museum. Iya, itu sudah difungsikan seperti itu. Jadi kita kalau ke pesanggerahan masuk ke dalam akan melihat banyak sekali beberapa foto-foto ya. Foto-foto yang ada pada masa itu. Jadi paling tidak sebagai pengunjung bisa lebih jeli ya melihat itu. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih Bapak Mansur. Penjelasannya tadi mengenai tentang pesanggerahan Mandiangin tadi. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya hari ini Bapak Mansur. Sampai ketemu lagi.